The Pancasila. Panca means five. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga rekan-rekan saya akan mempresentasikan terkait artikel yang telah kami buat mengenai implementasi Pancasila di lingkungan perguruan tinggi, di mana Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Boleh dilanjut? Nah, untuk artikel dan juga PPT yang telah kami buat disusun oleh kami, ya, dan kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Humam Abdullah. Nama saya Rizky Muhammad Ramdan. Saya Muhammad Reza Abdul Rahman. Nama saya Rizka Amalia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aji Hasan Riono. Baik, kepada teman-teman semuanya, terima kasih telah memperkenalkan dirinya. Nah, untuk presentasi kali ini kami membuat 4 subjudul. Mangga bisa dilanjut. Nah, yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, yaitu urgensi dari mengamalkan Pancasila. Nah, urgensi dari mengamalkan Pancasila ini sangat penting ya untuk teman-teman ya pendengar YouTube sekalian. Di era milenial ini banyak mahasiswa yang tidak tahu mengenai arti dari Pancasila ya. Mungkin sebagian orang hanya tahu bunyi atau sila-sila dari Pancasila tersebut, sila 1 sampai 5, tapi tidak mengetahui dari makna atau arti dan nilai-nilai Pancasila. Padahal Pancasila adalah ideologi bagi bangsa Indonesia. Mahasiswa di era sekarang hanya memikirkan pelajaran, berorganisasi, dan juga lulus saja cukup. Padahal penting juga bagi mahasiswa untuk mengetahui tentang makna dan arti Pancasila serta nilai-nilainya. Hal itu yang menyebabkan mahasiswa mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan jika mahasiswa memahami nilai-nilai Pancasila, maka mereka akan mengetahui kepribadian yang seharusnya tertanam pada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu sebenarnya harus tahu apa sih yang harus ada dalam dirinya dari nilai-nilai Pancasila, dari mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai sila terakhir. Nah, tanpa pemahaman ini, maka mahasiswa akan berakibat hilangnya norma-norma yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang viral ya di sosial media, banyak sekali kita melihat hilangnya norma-norma kemanusiaan, hilangnya norma-norma keagamaan, yang dimana norma tersebut berlaku di Indonesia, tetapi banyak yang menyeleweng. Nah, itu urgensi dari Pancasila sangat penting sekali. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Muhammad Ramdan, dipersilakan. Baik, terdapat. Yang kedua itu ada landasan dalam pendidikan Pancasila. Di landasan ada 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu ada landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Landasan historis adalah fakta-fakta yang dijadikan dalam dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua itu ada landasan kultural, yaitu pengembangan pendidikan Pancasila berdasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Lalu yang ketiga ada landasan yuridis, yaitu aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan Pancasila. Yang keempat ada landasan filosofis, yaitu penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan. Enggak dilanjut. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya, tujuan pendidikan Pancasila. Dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat itu sangat penting. Hal ini sesuai dengan tujuan cita-cita serta tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan Pancasila itu ada 2. Tujuan pendidikan Pancasila secara umum dan tujuan pendidikan Pancasila secara lebih spesifik atau di perguruan tinggi. Nah, tujuan umum pendidikan Pancasila itu ada 5.
Yang pertama itu memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan juga beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki sikap tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa. Yang ketiga, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman kebudayaan. Yang keempat, menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai keadaan yang mufakat. Yang kelima, itu memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan berkeadilan sosial dalam bermasyarakat. Nah, itu tuh tujuan umum pendidikan Pancasila secara umum. Selanjutnya, tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi atau lebih spesifik ya. Yang itu juga ada 5 sama untuk tujuan pendidikan perguruan tinggi dengan secara umum itu ada 5 poin. Yang pertama itu untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai dasar-dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kedua, yaitu agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Yang ketiga itu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat itu mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Itu jadi berpikiran kritis. Yang kelima itu untuk membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat menadani yang demokratis, keadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Jadi mahasiswa itu emang harus dinamik lah dengan masyarakat-masyarakat. Selanjutnya, mengenai sikap mengimplementasikan Pancasila. Beberapa contoh gambaran sikap dan berperilaku implementasi hasil daripada pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pasundan berdasarkan setiap nilai sila ke-1 sampai sila ke-5. Untuk sikap dari nilai sila ketuhanan, ada menghargai agama lain dengan saling menghargai agama pada masing-masing kepercayaan yang dianut oleh para mahasiswa. Untuk yang beragama Islam, seperti biasanya menjalani ibadah sholat berjamaah dengan memakmurkan masjid di kampus Universitas Pasundan. Lalu untuk sikap dari nilai sila kemanusiaan, tidak membeda-bedakan di Universitas Pasundan, sangat memiliki banyak mahasiswa-mahasiswi yang dari berbagai daerah, pulau, sehingga ras perbedaan yang tercipta bukanlah sebuah penghalang. Lalu yang ketiga, sikap dari nilai sila kesatuan, yaitu mencintai produk lokal dan menciptakan produk lokal, mahasiswa hingga dosen di Fakultas Teknik. Lalu sikap yang keempat yaitu dari nilai sila kerakyatan, mengutamakan musyawarah dan menghargai pendapat orang lain dengan mengadakan forum pertemuan untuk melakukan pembicaraan baik bagi para mahasiswa baik maupun dosen. Lalu sikap dari nilai sila keadilan sosial yaitu menghargai hasil karya orang lain, mampu mengapresiasi orang lain. Nilai dari sila ini sangat begitu kuat di Fakultas Teknik, yaitu membina dan mengembangkan mahasiswa yang berkeadilan sosial yang mencakup kesamaan derajat atau equality dan pemerataan atau equity bagi setiap mahasiswa. Mangga untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Aji Hasan, dipersilahkan. Baik, jadi untuk implementasi Pancasila di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Teknik Universitas Pasundan, mahasiswa harus mengimplementasikan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana Pancasila ini sebagai dasar bahwa mahasiswa itu sebagai penerus bangsa, yang dimana dalam generasi yang sekarang atau generasi milenial hari ini, mahasiswa harus punya pedoman bahwa Pancasila itu bagian dari mereka. Terima kasih, sekian dari saya dan rekan-rekan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.